Selain melewati imigrasi yang kadang kalau kita lagi apes harus berhadapan dengan petugas yang jutek, ribet, bahkan dipersulit, kita juga harus melewati security check yang cukup ketat, di mana beberapa barang yang kita bawa harus dikeluarkan dari tas atau koper dan beberapa pakaian dan aksesoris yang kita kenakan harus dilepas di security check kalau kita mau melakukan penerbangan ke luar negeri. Saya juga pernah buat video khusus tentang cara melewati security check agar lolos dan tidak ada barang milik kita yang disita petugas. Tapi seiring berjalannya waktu dan adanya beberapa perubahan di beberapa aspek, ditambah lagi dengan mesin screening X-ray, security check di bandara juga semakin canggih. Makanya saya perlu membuat video ini lagi agar lebih up to date. Antusias warga negara Indonesia untuk liburan ke luar negeri semakin meningkat karena pengaruh positif dari sosial media, para influencer, atau sekedar pengguna sosmed yang sharing pengalaman dan tips ke luar negeri. Dengan akses informasi yang sangat mudah didapat, ke luar negeri bukan lagi hal yang menakutkan, tapi tetap perlu persiapan matang, terutama bagi kalian yang baru pertama kali ke luar negeri. Termasuk persiapan yang harus kita lakukan agar kita lancar melewati security check di bandara. Tidak ada barang berharga kita yang kena sita, atau kasus terburuknya, barang kita jadi hilang dicuri orang. Loh, kok bisa? Ya makanya tonton video ini sampai selesai. Bagi yang belum subscribe, ayo klik dulu tombol subscribe-nya. Sudah? Sudah diklik? Oke, kita lanjut. Pertama, persiapan dari pakaian. Hal pakaian ini sudah sempat saya bahas di video sebelumnya ya. Kalau lama penerbangannya sekitar 2 atau 3 jam, bolehlah kalian tampil stylish. Yang penting terlihat rapi dan elegan, tidak terkesan norak. Bagi yang mau pakai banyak aksesoris seperti gelang, kacamata hitam, atau aksesoris lainnya, baiknya jangan dipakai dulu sebelum kalian melewati security check. Taruh di tas dulu atau di koper yang masuk kabin. Nanti kalau sudah melewati security check dan sudah di ruang tunggu, boleh deh kalian keluarkan semua aksesoris dan pakai semua. Untuk penerbangan jarak jauh yang bisa ditempuh lebih dari 5 jam di dalam pesawat, saya sarankan pakai pakaian dengan bahan kain yang nyaman, agak longgar biar sirkulasi udara ke kulit kalian tetap ada saat di dalam pesawat berjam-jam. Dan untuk celananya kalau bisa yang training panjang dan ada tali pengikatnya, biar nggak perlu pakai sabuk ya. Tapi pastikan kalian tetap terlihat rapi dan tanda kutipnya itu terlihat kaya. Jangan seperti malah kayak orang mau tidur. Untuk sepatu, sekarang di beberapa security check bandara tidak perlu lepas sepatu lagi, kecuali sepatu kulit atau safety boot. Itu tetap harus dilepas. Tapi saya tetap menyarankan pakai sepatu yang mudah dilepas. Karena terakhir saya ke Thailand, itu sepatu saya tetap harus dilepas. Jadi beda bandara, beda juga aturan security check-nya ya. Bagi yang pakai aksesoris emas, itu nggak perlu khawatir. Biasanya mesin X-ray tidak bunyi. Tapi kalau aksesoris selain emas, memang sih di beberapa bandara yang mesin X-ray-nya itu sudah canggih, kayak di Bandara Changi Singapura, itu tidak perlu dilepas. Tapi di bandara-bandara lain yang mesin screening-nya itu tidak secanggih di Singapura, pasti diminta untuk dilepas. Jadi saya tetap sarankan untuk kelancaran melewati security check, aksesoris yang bukan emas tidak dipakai dulu, tapi nanti dipakainya kalau udah melalui security check. Kedua, persiapan untuk barang bawaan yang kita taruh di backpack atau di koper. Ada beberapa barang yang perlu dikeluarkan dan ditaruh di tray atau box saat kita melewati security check. Dan kantong pakaian yang kita kenakan itu harus kosong dari segala macam benda. Pouch transparan yang isinya barang-barang yang mengandung cairan yang ukuran kemasan atau botolnya tidak lebih dari 100 ml itu baiknya ditaruh di tas atau backpack. Jangan ditaruh di koper kabin. Belajar dari pengalaman saya, itu pouch pernah saya taruh di koper biar backpacknya lebih ringan, ceritanya begitu. Malah kena inspeksi kopernya. Udah gitu ngantri pula nunggu koper kita dapat giliran inspeksi dari petugas. Dan ternyata ada cairan yang keluar dari salah satu botol dan bercecer di dalam pouch itu. Hanya karena itu koper saya di screening ulang dan nunggu lumayan lama. Dari pengalaman itu, saya nggak lagi-lagi deh naruh pouch transparan berisi barang yang mengandung cairan di dalam koper, tapi selalu saya masukkan ke dalam tas agar kalau memang ada kebocoran atau semacamnya, itu bisa langsung dikeluarkan dari tas tanpa perlu membongkar koper kita. Bahkan di aturan resmi TSA-nya,
kita malah harus mengeluarkan pouch transparan untuk ditaruh di tray. Tapi itu udah nggak perlu sih. Laptop dan tablet juga sebaiknya jangan taruh di koper kabin. Walau kalian pakai koper yang ada kantong laptopnya, tapi taruh di backpack aja. Bandara Changi Singapura yang teknologinya sudah canggih banget, itu kadang kita nggak perlu keluarin laptop atau iPad dari backpack. Tapi untuk bandara lain di beberapa negara, bahkan di Indonesia sendiri, kita masih perlu keluarin laptop dari backpack. Tripod itu nggak boleh masuk ke kabin pesawat ya. Kalau tetap maksa bawa, itu pasti kena sita petugas. Untuk tongsis sendiri, itu sepertinya tergantung berapa besar tongsisnya. Tongsis saya sendiri pernah kena sita di Bandara Yogyakarta. Dan petugasnya bilang kalau tongsis itu dianggap benda tumpul. Padahal ukurannya lumayan kecil. Dan anehnya, saya bawa tumbler yang stainless steel, yang kalau buat mukul orang itu justru lebih sakit daripada kalau mukul pakai tongsis plastik yang saya punya. Dan itu malah nggak disita. Tapi ya sudahlah, saya juga nggak mau tumbler saya kena sita. Tips agar barang kita terhindar dari pencurian saat melakukan proses security check. Dan ini yang selalu saya lakukan. Pertama, saya cek lagi tiap saku untuk memastikan tidak ada koin atau benda apapun di saku pakaian saya. Saya taruh handphone saya di dalam tas. Dan saya juga lepas jam tangan saya ini dan saya taruh di dalam tas juga agar tidak perlu lepas-lepas lagi. Walau kadang kita nggak perlu melepas jam tangan kayak di Bandara Singapura. Saya pun menaruh dompet di dalam tas yang agak dalam biar lebih aman. Karena beberapa bulan lalu ada kejadian petugas nyuri uang dari dompet penumpang saat proses security check di Bandara Filipina. Bahkan ada kejadian lagi, seorang security check berusaha menelan uang curiannya. Kejadiannya di Filipina juga. Nah, saat kita akan melewati security check, relax, nggak perlu terburu-buru. Walau di belakang banyak orang yang sudah ngantri nunggu. Yang selalu saya lakukan saat di security check adalah memasukkan koper dulu ke mesin screening X-ray. Karena koper lebih aman terkunci saat kita masih harus ngeluarin laptop, melepas sabuk, dan aksesoris lainnya untuk ditaruh di tray. Dan saat saya masukkan tray ke mesin screening, saya pastikan traynya itu sampai beneran masuk dulu sebelum saya melewati screening gate. Jadi, tray yang isinya tas, laptop, jaket, dan barang-barang berharga lainnya itu masih di pantauan saya. Ketika tray sudah keluar dari mesin screening, jangan langsung membereskan barang-barang kita di situ. Karena selain kita memblok yang lainnya untuk mengambil tray dan koper mereka, kita juga jadi keburu-buru karena banyak orang di belakang kita. Boleh kok kita bawa traynya ke meja yang disediakan di sana, lalu pastikan tray itu benar-benar kosong. Jangan asal tinggalin gitu aja, agar tidak ada barang-barang kita yang tertinggal di tray karena kita terburu-buru pergi. Baiknya kita kembalikan lagi tray itu ke tempatnya. Jadi kita tahu kalau tray itu benar-benar kosong dan sudah nggak ada apa-apa lagi. November tahun lalu di Bandara Ngurah Rai itu ada bule yang kehilangan Apple Watch-nya. Dia balik lagi ke security check karena saat membereskan barang-barangnya dia terburu-buru langsung pergi gitu aja tanpa ngecek lagi itu tray beneran kosong atau masih ada barang yang tertinggal. Saya nggak tahu kelanjutannya bagaimana, karena saya langsung menuju ke lounge bandara buat makan siang di sana waktu itu. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian yang baru pertama kali mau naik pesawat ke luar negeri, agar lancar melewati security check tanpa ada barang yang disita petugas atau hilang karena keteledoran kita atau diambil orang. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.